TNI Polri target bersihkan 2 wilayah dari KKB Papua. Kapolda ajak masyarakat berani lawan teroris. Melansir dari tribunkaltim.com, TNI Polri target bersihkan 2 wilayah dari KKB Papua. Kapolda Papua ajak masyarakat berani lawan teroris. Beberapa hari terakhir prajurit TNI dan Polri melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua. Hal ini dilakukan seiring penetapan KKB Papua sebagai organisasi teroris. TNI dan Polri pun menargetkan pembersihan beberapa wilayah Papua dari kelompok tersebut. Kapolda Papua Matius D. Fahiri menegaskan aparat TNI dan Polri akan terus memburu dan mengusir kelompok kriminal bersenjata KKB dari wilayah Kabupaten Puncak, Papua. Aparat akan membersihkan seluruhnya wilayah Ilaga dan Kabupaten Puncak bersih dari kelompok itu. Kami tetap lakukan penegakan hukum sampai dipastikan wilayah Ilaga dan Kabupaten Puncak seluruhnya bersih dari kelompok-kelompok KKB. Saya tegaskan bahwa aparat TNI Polri tidak akan mundur selangkah pun. Kami akan lakukan penegakan hukum terhadap KKB dalam beberapa waktu ke depan, ujar Irjen Fahiri di Timika. Kapolda Papua menegaskan hal itu menyikapi terjadinya aksi pembakaran fasilitas umum seperti gedung sekolah, perumahan guru, gedung lama puskesmas di Mayuberi, distrik Ilaga Utara dan juga pengerusakan jalan dan jembatan oleh KKB. Orang nomor 1 di lingkungan Polda Papua itu menyebut tidak ada korban jiwa dalam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan KKB itu. Kejadian itu bermula dari laporan Kepala Distrik Camat Ilaga yang menelpon Bapak Marinus Labene bahwa bangunan sekolah Mayuberi dan 2 unit perumahan guru serta bangunan lama puskesmas Mayuberi dibakar oleh KKB. Kuat dugaan bahwa pembakaran fasilitas umum itu karena bangunan-bangunan tersebut digunakan sebagai poskotis oleh aparat saat penegakan hukum beberapa waktu lalu. Kami berharap kejadian ini tidak terulang kembali karena bangunan-bangunan itu merupakan fasilitas umum untuk mendukung pelayanan masyarakat di sana, kata Irjen Fahiri. Kapolda Papua juga mengajak masyarakat setempat untuk berani melawan KKB atau siapapun yang mengganggu keamanan. Masyarakat harus berani melawan orang-orang yang datang mengganggu keamanan di wilayah kampung kita masing-masing, imbaunya. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Papua Inspektur Jenderal Matius D. Fahiri menyebut setidaknya ada 6 kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang masih aktif beraksi di bumi cenderawasih. Kapolda menyebut nama yang memimpin kelompok kriminal bersenjata itu, di antaranya Lekagak Telenggen dan Egyanus Kogoya. Mereka masih aktif melakukan kekerasan bersenjata yang akhirnya menjadi teror bagi masyarakat, imbuh Fahiri. Menurut Inspektur Jenderal Matius, ke-6 KKB tersebut tidak beraksi di semua wilayah Papua. Mereka hanya beraksi di beberapa tempat saja. Dari kepolisian, dari yang sudah kami petakan, sebenarnya kelompok ini adalah kelompok yang besar. Tapi yang aktif ada 6 kelompok di Puncak, Intan Jaya dan Duga, ujar Kapolda. Irjen Matius D. Fahiri pun membeberkan sepak terjang masing-masing kelompok tersebut. Pada 2021, KKB pimpinan Lekagak Telenggen menjadi kelompok yang paling aktif membuat aksi kekerasan di Kabupaten Puncak. Kemudian KKB pimpinan Sabinus Waker pada 2020 sangat meresahkan di Intan Jaya. Selain itu, Fahiri menyebut kelompok baru yang merupakan bagian dari kelompok Lekagak Telenggen yang mulai aktif melakukan teror. Ada kelompok Lekagak Telenggen, Militer Murib, Sabinus Waker, ada kelompok Paniai, ada kelompok Nugama Egyanus Kogoya, dan ada sempalan-sempalan kelompok Lekagak yang sudah muncul, tutur perwira menengah Polri dengan 3 melati di pundaknya tersebut. Selain 6 kelompok tersebut, Fahiri mengungkapkan sudah ada beberapa KKB yang sudah tidak aktif. Bahkan sudah ada yang telah kembali di tengah masyarakat. Sementara itu, pentolan KKB Egyanus Kogoya meradang gara-gara markasnya diobrak-abrik TNI Polri. Kelompok kriminal bersenjata atau biasa dikenal KKB di Papua hingga kini masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bumi cenderawasih. Mereka sering melakukan penyerangan hingga tega bunuh teman satu sukunya sendiri dan hal itu membuat KKB semakin ditakuti warga sipil. Pasca markasnya yang terletak di Yuguru, Nduga, Papua berhasil dikuasai TNI Polri dan KKB ditetapkan pemerintah menjadi teroris, membuat Egyanus Kogoya merasa geram.
Baru-baru ini ia juga kembali memposting di akun Facebook miliknya @Brigjen Egyanus Kogeya. Di postingan tersebut ia menuliskan kata-kata seolah kembali menantang aparat TNI Polri yang saat ini masih mencoba menangkap para anggota KKB dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia. Terima kasih kolonial Indonesia yang sudah kasih nama kami OPM TPNPB sebagai teroris di dalam hukum Anda. Tetapi sayang sekali, karena dengan begitu Anda pertajam tatik perang gerilya kami. Satu hal yang kamu harus tahu yaitu teroris hanya di dalam hukummu tetapi di mata hukum Allah, alam dan hukum internasional tidak demikian. Kau akan kalah di tangan kami karena kami dilindungi 3 hukum besar, benar dan adil. 3-1 mana bisa kau menang? Segala perlengkapan perang adalah milikmu Indonesia, tetapi medan perang adalah milik kami TPNPB OPM.